Salam dan bahagia. Saya Selvianti Bali MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Nia Selatan, Sumatera Utara, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Herta Sialagan SPD MM selaku fasilitator. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan keadaan suatu lingkungan yang menunjukkan keseimbangan antara tindakan dan mempraktekkan nilai-nilai kebajikan. Adanya budaya positif di suatu lingkungan terbentuk dalam waktu yang begitu lama. Diperlukan pembiasaan yang dilaksanakan secara teratur dan terus mengenai disiplin. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat yang berasal dari dalam diri. Jika tidak memiliki motivasi dari dalam diri, diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita yang disebut dengan motivasi eksternal. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun dari ketiga hal tersebut, motivasi yang paling baik adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dikarenakan motivasi ini berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Selain itu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Namun kita bisa menciptakan lingkungan yang positif bagi murid, sehingga murid bisa mengubah identitasnya dari identitas gagal ke identitas. Ada lagi kesimpulan yang lain, yaitu bahwa untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik, guru perlu menerapkan 5 posisi kontrol dalam menghadapi setiap tingkah laku peserta didik, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol ini lebih kepada mengarahkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan dalam dirinya. Guru hanya menjadi fasilitator dalam mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Hal yang paling baik di dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali di lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Saya menemukan hal menarik bahwa dengan tahapan segitiga restitusi lebih memanusiakan manusia. Kita dapat menggali dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik sehingga mereka sendiri dapat menemukan penyelesaian dari masalah mereka sendiri. Ketika guru melakukan hukuman kepada peserta didik di dalam kesalahan yang dia lakukan, sebenarnya setiap hukuman itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap peserta didik. Kita bisa menghilangkan kebiasaan menghukum diganti dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, sehingga murid merasa dihargai dan dianggap ada sebagai seseorang yang memiliki rasa. Kesimpulan lainnya lagi adalah bahwa peserta didik melaksanakan peraturan sekolah bukan karena motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik, tapi karena takut mendapatkan hukuman dari guru. Ketika guru tidak ada, peraturan menjadi sesuatu hal yang tidak penting dan tidak perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik merupakan hal yang lebih dominan mempengaruhi setiap laku dari peserta didik. Ketika hal ini terjadi, sebenarnya manusia akan lebih menghargai dan memaknai sebuah hal jika motivasinya
melakukan hal tersebut berasal dari dalam diri mereka sendiri. Selain kesimpulan di atas, ada lagi, yaitu bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Semua kebutuhan ini tanpa sadar akan keluar dalam diri peserta didik, dan sebagai pendidik harus menjadi sebuah perhatian bagi kita dalam membangun budaya positif di sekolah. Dulunya saya menganggap bahwa peraturan kelas yang saya buat sama dengan keyakinan kelas. Ini kesimpulan terakhir yang saya dapatkan di dalam budaya positif. Namun kenyataannya bahwa peraturan kelas tidak sama dengan keyakinan kelas. Merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Hal ini disebabkan karena keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik tanpa paksaan dan memiliki nilai yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Sekarang kita masuk pada keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan juga bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Untuk itu, sebagai seorang guru harus memiliki nilai-nilai penting, yaitu kemandirian, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid agar dapat menciptakan budaya positif dalam diri peserta didik. Salah satu peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Maka, betapa pentingnya pelaksanaan nilai dan peran guru untuk mewujudkan terciptanya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid, serta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Oleh karena itu, nilai dan peran guru harus bersinergi dengan konsep merdeka belajar sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini keterkaitan yang kedua. Yang ketiga, untuk menciptakan tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maka harus ada prakarsa perubahan yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana tahapan yang digunakan haruslah menggunakan tahapan bagja dari teori inquiry apresiatif. Menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang refleksi saya mengenai pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Refleksi saya yang pertama adalah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan, yaitu 5 posisi kontrol guru. Untuk menanamkan budaya positif diperlukan adanya posisi kontrol yang bisa mengarahkan peserta didik kepada hal-hal baik. Posisi kontrol seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, diantaranya bisa memiliki pengaruh yang positif ataupun negatif dalam diri peserta didik. Namun, menurut saya, posisi kontrol yang paling tepat adalah posisi manajer, di mana guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik mampu menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Dan sebenarnya pada dasarnya, peserta didik yang sering melakukan kesalahan adalah peserta didik yang diantara kelima kebutuhan dasarnya ada yang belum. Dan sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Namun, keyakinan kelas bisa membantu peserta didik untuk memahami kesalahannya dan bersedia menerima konsekuensi dari kesalahannya karena telah melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah disepakati. Pembentukan keyakinan kelas haruslah dibuat berdasarkan pendapat semua peserta didik dalam satu kelas.
agar peserta didik merasa memiliki nilai-nilai tersebut dan disepakati bersama. Jika ada yang melakukan kesalahan, maka guru lebih baik menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapinya. Refleksi saya yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Setelah mempelajari modul ini adalah dulu saya beranggapan bahwa pemberian penghargaan memiliki pengaruh yang positif dan sangat baik dalam diri peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pemberian penghargaan bisa memberi dampak negatif bagi peserta didik. Contoh hal negatif yang terjadi dalam diri peserta didik adalah mereka berpandangan bahwa peserta didik yang berprestasi adalah anak kesayangan karena kepintarannya, sedangkan kami bukan anak kesayangan karena tidak memiliki prestasi apa-apa. Padahal setiap anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing yang bisa digali, bisa memberi prestasi hebat juga dalam. Refleksi yang ketiga yaitu pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Pengalaman saya adalah ketika saya menghadapi peserta didik yang bermasalah. Saya cenderung menghakimi dan membuat peserta didik merasa tertekan karena mendapatkan hukuman dari kesalahan yang diperbuatnya. Dalam hal ini, saya berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Saya berpikir bahwa dengan menghukumnya maka dia pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Tapi kenyataannya tidak seperti yang saya pikirkan. Refleksi saya yang keempat yaitu perasaan saya ketika menghukum siswa. Perasaan saya pada saat itu tidak nyaman. Ada rasa bersalah karena menghukum peserta didik tersebut dan menekannya, sehingga membuatnya bisa saja membenci saya dikarenakan hukuman yang saya berikan. Namun untuk saat ini, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi agar peserta didik mengakui kesalahannya tanpa paksaan. Refleksi saya yang kelima terkait pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif. Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan sanksi atau konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan peserta didik saya. Saya perlu menjaga lisan saya agar saya mampu mengendalikan perkataan saya sehingga tidak menyakiti peserta didik. Refleksi saya yang keenam yaitu ketika saya berinteraksi dengan murid sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, dari 5 posisi kontrol yang saya pelajari, yang sering saya pakai adalah posisi penghukum. Perasaan saya saat itu tidaklah nyaman. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya sekarang agak lumayan lega dan berharap bahwa peserta didik saya yang melakukan kesalahan bisa menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Perbedaan yang saya temukan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah terletak pada cara saya menyikapi dan membuat peserta didik saya mampu menemukan kesalahannya. Sehingga akhirnya peserta didik saya mau menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa paksaan dan dengan penuh tanggung jawab. Refleksi saya yang ketujuh adalah dulunya ketika saya menghadapi permasalahan murid saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi. Saya hanya mencoba menggali setiap informasi dalam diri peserta didik saya sehingga dia mengakui kesalahannya. Saya lebih cenderung ke posisi penghukum dan kadang-kadang juga sebagai teman. Dan refleksi saya yang ke-8 yaitu mengenai hal-hal yang penting untuk saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Di sini yang penting untuk saya pelajari adalah bagaimana menciptakan kolaborasi aktif antara kepala sekolah,
guru, dan seluruh pemangku kepentingan di sebuah satuan pendidikan, sehingga semua konsep yang ada dalam budaya positif mampu dilaksanakan dengan baik. Demikianlah tadi kesimpulan dan refleksi saya mengenai modul 1.4 tentang budaya positif serta keterkaitannya dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Demikian dan terima kasih.